Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, lalu selamat datang di Bidara Channel. Sore ini kita akan berbincang-bincang masalah hukum, masalah politik, masalah lain tentang bangsa ini. Kita kedatangan seorang patriot yang mengerti dengan bangsa ini. Selamat datang Gus Yadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Epen, Bidara Channel lagi. Selamat datang. Nah, ini kita membahas nih Gus. Sore ini kita sedikit membahas sedikit santai ya Gus. Kita santai. Ini sekarang di pemerintahan kita di kalangan atas, bukan yang di bawah ya, ke atas. Lagi viral sekarang ini masalah dominus litis atau pokok. Jadi saya datang ke tempat seorang patriot bagus yang mungkin mengetahui tentang ini. Coba tolong dijelasin bagi juga seluruh masyarakat dan bawah juga mengetahui. Silakan Gus, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu. Memang hari ini kita bangsa ini banyak sekali permasalahannya. ABC banyak sekali. Sekarang muncul lagi dominus litis. Pokok perkara. Memang pokok perkara itu di kejaksaan. Sekarang sudah berjalan, kita permasalahan sudah berjalan karena kita punya sistem hukum atau ada institusi hukum ya. Instrumen hukum kita ada kepolisian, kejaksaan sama kehakiman. Kepolisian saat ini mengambil peran dalam penyelidikan dan penyidikan. Ya. Nanti jatuh ke kejaksaan menjadi tuntutan, pemutusnya hakim. Jadi ada dominus litis itu. Ya, jadi setahu saya Gus, lidik dan sidik saat ini kan ada di kepolisian. Rencananya akan diambil alih oleh kejaksaan. Itu bagaimana, apa tidak rancu kira-kira? Ya, betul. Irama penegakan hukum kita, instrumen hukum kita kan saat ini kalau bicara tentang dominus litis, pokok perkara ada di kejaksaan punya hak itu, hak menuntut, hak apa itu. Nah, saat ini kan setiap ada permasalahan diawali dengan laporan dulu di SPKT lah, ini dinaikkan dari mana, di kemudian sudah ada namanya diskrimnya, itu sudah ada. Jadi dipenuhi dulu. Nanti perkara itu dalam penyidikan di kepolisian akan dikirim ke kejaksaan. Berupa berapa P16 ya, dan naik ke P19. Kalau kurang sempurna dikembalikan ke kepolisian untuk disempurnakan, dibawa ke kejaksaan masih di P21 kan? Itu sudah menjadi, di situ dah dominus litis yang kemarin terjadi adalah dia kejaksaan nanti adakan penyidikan setelah P21 disidik, tidak menyelidik lagi sidik pada kejaksaan untuk tuntutan. Kalau sekarang diambil alih oleh kejaksaan itu ada intervensi, masyarakat jadi khawatir, jangan-jangan intervensi loh, jangan-jangan hukum nanti bisa dipermainkan di situ. Tidak ada yang mengawasi itu dari keputusan begini kok berubah di sini. Itu kan terjadi seperti itu. Kalau langsung dari kejaksaan, ini kan rencananya seperti ini. Kejaksaan mengambil alih lidik dan sidik yang di kepolisian atas perintah dari kejaksaan. Kan tambah kacau. Institusi mengintervensi institusi. Ini tidak bagus. Tidak bagus, akan berbahaya nanti. Jadi trust masyarakat, kepercayaan masyarakat akan hilang terhadap proses hukum nantinya itu Pak. Dan itu bisa dimainkan oleh kekuasaan nanti. Absolut. Kira-kira itu kalau berlaku seperti itu, kira-kira bahaya apa bagi hukum di negara kita ini dan juga bagi masyarakat kita? Bahaya apa? Dan pencegahannya atau ikut kembali seperti awal kan gimana? Ya, kayak sepak bola, tim sepak bola. Satu tim sepak bola itu ada tugas masing-masing, ada striker, ada back, ada kiper, yang seperti ini.
Kalau seandainya seorang kiper boleh menggolkan ke gawang lawan, boleh. Seorang back boleh menggolkan, padahal itu tugasnya kiper, striker. Itu kalau kebiasaan sudah overlap, masyarakat nanti tidak percaya oleh institusi dan masyarakat akan bermain mencari celah di mana dia biar bebas dari semua kesalahan. Ini berbahaya. Kalau ini terus-teruskan maka bangsa kita, supremasi hukum di bangsa ini akan wassalam nanti selamanya. Itu Pak Pepet. Ya. Kalau bisa dilanjutkan lagi yang kemarin itu, kalau memang tidak ada celah yang kurang benar, disempurnakan. Oh, jadi intinya yang kemarin itu kita lanjutkan seperti itu. Ya. Kalau memang ada kekurangan kita benarkan. Seperti tidak overlap ya seperti dibilang tadi. Jadi itu menjaga apa namanya? Kalau Kredibilitas hukum. ya, kalau sesudah trust masyarakat hilang, kacau, Bahaya. bahaya. Makanya kalau bisa sarankan saya, ayolah bangsa ini, ayolah para institusi ini saling mengisi satu sama lainnya untuk penegakan hukum yang benar. Sekarang hukum itu kan menjadi panglima. Ya. Kalau semua jadi panglima berbahaya. Nah, hukum menjadi panglima, siapa yang menggerakkan? Ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian. Ini jangan sampai hancur lebur, jangan sampai tumpang tindih. Nanti semua perkara akan hilang oleh intervensi kekuasaan. Ini akan berbahaya. Kan? Ya, yang kita lihat itu hukum jadi panglima kan seperti itu. Ya sekarang ini apa penegak hukum menjadi panglima. Nah ini merasa jadi panglima. Jadi timpang tindihnya seperti itu. Dia sudah dikasih seperti ini, dia merasa dia yang lebih berkuasa, diintervensi lah, itu yang satunya. Itu bagaimana kita? Nah ini makanya ada orang-orang pintar ya bermain di sini yang kita khawatir. Justru ini melemahkan hukum kita, sangat melemahkan. Kalau trust sudah tidak ada di mana. Sedangkan kita tahu KUHP itu berasal dari kolonial Belanda. Kolonial Belanda ya. Nah, sedangkan di sini ini berbahaya sekali. Bagaimana proses rakyat mencari keadilan itu kan repot. Ada yang melapor di kejaksaan tidak ditanggapi. Ya, terus rakyat kemana mencari keadilan? Yang orang tahu saat ini dari turun temurun melapor satu kejadian masuk ke kepolisian, tidak ke kejaksaan. Iya. Sedangkan ada laporan itu di kejaksaan minta oh nanti tidaknya gini, tidaknya begini. Ya nggak mungkin. Di BAP awal di kepolisian ya sudah lidik dan tidaknya di kepolisian, nanti proses tahapan hukum itu nanti dibawa ke kejaksaan. Setelah dikatakan P21 masuk pada urusan kejaksaan sama pengadilan. Yang ribut itu bukan polisi lagi di situ, nanti kejaksaan sama proses hukum, orang hukum ini, orang yang tersangka atau terpidana untuk tersangka atau yang punya kasus ini ada di pengadilan, yang nuntut kejaksaan. Itu kan sidik dalam penuntutan kan ada penyidikan, sidik di situ untuk memutuskan oleh hakim, nanti memutuskan perkara itu. Menyidik mengarahkan agar keadilan itu ada. Itu jangan jadi rancu. Ini sekarang mau rancu nih, bahaya nih, bangsanya akan ribut tak karuan kalau ini diteruskan. Itu Pak Bos. Ya, jadi ini satu hal lagi, Bos. Kalau hukum kita ini berdasarkan dari KUHP, sedangkan yang aslinya berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 45, itu yang kebanyakan yang dipakai sama orang sekarang ini KUHP. Ya, KUHP itu bagaimana penjelasannya, Bos? Biar kami orang istilahnya orang bawah mengetahui. Pokok hukum pidana itu memang KUHP ya, pidana untuk KUHP itu ada. Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 kan di bawah ada Pancasila ya. Coba saudara-saudara hukum Pancasila ada Undang-Undang Dasar 45. Aturan untuk berbangsa bernegara ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, seharusnya KUHP itu mulai mencari menyeimbangkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Hak seseorang itu berdasarkan aturan negara, aturan yang disepakati oleh negara, hanya membuat negara merdeka, rakyatnya ada di situ. Nah, sedangkan KUHP kita kan memang warisan zaman kolonial, mulai sedikit mengarah kepada keadilan
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pusat seluruh Indonesia. Jadi KUHP harus menyesuaikan dengan Menyesuaikan. undang-undang. Jadi cerita seperti tadi itu kan sangat menarik, sangat menarik bagi kita, bagi masyarakat umum, rakyat Indonesia, sangat menarik untuk mengetahui yang seperti itu. Jadi langkah yang harus ditempuh sama pemerintah sekarang ini, kita suarakanlah dari masyarakat bawah seperti kita, biar didengar sama beliau-beliau pengusaha-pengusaha, biarlah penguasa-penguasa itu bagaimana bagusnya. Ya, diadakan dipanggil oleh kan kita punya wakil rakyat. Oh, DPR ya? DPR punya. DPR bersuara dalam di Komisi 1 untuk hukum. Ya. Bersuara lah untuk satu keadilan dalam penegakan hukum dan supremasi hukum bicara. Tolong juga jangan ada kepentingan pribadi atau kelompok. Ya. Bicara tentang rakyat. Jadi jangan rakyat jadi diadu domba dengan ini. Aduh sudah selesai sudah. Sedangkan asing mengintai di mana lemahnya bangsa ini. Ayolah para pemimpin kita, pemerintah, pikirkan kami rakyat. Dalam mencari keadilan, kita percaya pada pemerintah. Tolong, keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sangat berharap kepada wakil-wakil rakyat kita. Berharap sekali beliau-beliau di sana itu mengesahkan undang-undang yang sangat pro ke rakyat. Tapi saat ini ada yang tidak pro ke rakyat juga disahkan. Seperti apa? Inilah saya bilang gas politika kita terlalu kuat kepada kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif belum kuat, masih di eksekutif. Nah, eksekutif ini karena tidak kuatnya eksekutif, kenapa tidak kuat? Karena legislatif kita intervensi sangat besar, bukan menyeimbangkan satu sistem berbangsa dan bernegara. Sedangkan legislatif ada badan legal. Indonesia rakyatnya semua legal, haknya harus legal. Nah, ini masalahnya antara eksekutif sama legislatif. Eksekutif masih berkuasa, legislatif mulai tidak sinkron antara legislatif sama eksekutif. Terus gimana tentang yudikatif? Bingung. Ya hanya ribut, masih ada dibahas lah, administratif lah, beginilah. Karena kebingungan masyarakat. Tahu kan lagi bingung lah. Berarti yang kita takutkan trust masyarakat kita ini ya. Karena itu terjadi luar biasa yang sangat untuk mengecewakan kita semua. Yeah. Jadi terus di akhir cerita, di akhir kopi pun silakan diminum. Dan akhir cerita kita ini, apa kesimpulan dan apa pesan seorang patriot seperti Gus Yadi kepada anggota DPR, kepada pemerintahan, kepada seluruh pemerintahan yang menginikan hukum yang seperti kita bicarakan sekarang ini, apa, dan juga untuk masyarakat Indonesia kira-kira seperti apa yang harus dilakukan. Silakan. Saya minta pada legislatif kita, pada eksekutif kita, dan yudikatif kita, tolong rakyat tidak gaduh, jangan dibikin gaduh. Hal-hal yang menjadi prinsip berbangsa dan bernegara, putuskan dengan benar. Buat regulasi yang bagus agar dalam penegakan hukum itu berjalan dengan adil. Tidak ada kepentingan kekuasaan atau visit interest dalam menegakkan hukum. Tolong juga legislatif benar-benar bekerjalah. Kami menunggu buah karya tinta emas dari para petinggi bangsa ini untuk Indonesia menjadi Indonesia emas. Jadi itu semua harapan kita gitu. Yes. Semoga dengan pertemuan singkat sama tokoh patriot ini, pesan dan untuk masyarakat dan pesan untuk pemerintahan kita ini sampai didengar dan dilaksanakan, itu harapan kita guys ya. Yes. Jadi untuk sementara sekian dulu dan selamat datang di Bidara Channel. Cukup sekian dulu pertemuan hari ini. Selamat di Bidara Channel.